Lalu siapa yang disebut sebagai dalang yang membuat ricuh saat mahasiswa dan buruh menyampaikan aspirasinya menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin? Kami bahas hal ini bersama Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awistiono. Selamat malam Pak Awi. Selamat malam Mbak Sofi. Ada pula anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Jamil. Bung Nasir, selamat malam. Selamat malam. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Muradi juga hadir. Selamat malam, Prof. Malam. Sehat ya? Malam, Pak Awi. Pak Sobi, malam. Ya. Sebelum kita mulai perbincangan ini, ingin saya sampaikan sedikit disclaimer terlebih dahulu. Kami memahami bahwa yang mengeluarkan tudingan bahwa ada aktor intelektualis di balik kericuhan kemarin ketika unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja, menolak Undang-Undang Cipta Kerja adalah pemerintah. Namun hari ini kami sudah mencoba menghubungi Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, dan juga Pak Airlangga Hartarto. Namun keduanya menyerahkan kepada pihak kepolisian. Jadi ini Pak Awi nih yang bertugas untuk menjawab, karena dari pemerintah untuk menyampaikan tudingan itu katanya diserahkan ke polisi saja. Pak Awi, begini, Menko Polhukam Pak Mahfud menyatakan aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu ada yang menunggangi sehingga berujung ricuh. Sudahkah ada tanda-tanda, sudahkah ada keterangan, sudahkah ada titik terang siapa sebenarnya orang yang diduga, yang dituding oleh Pak Mahfud sebagai penunggang aksi kemarin? Ya, begini Mbak, terkait dengan orang berpendapat itu memang wajar-wajar saja ya, karena memang demo yang dari awal sudah kita wanti-wanti jangan dilaksanakan, kita tidak berikan izin, kemudian mereka masih menggelar dan kenyataannya kan akhirnya berakhir dengan ricuh, anarkis. Tentunya orang berspekulasi demikian. Namun demikian polisi akan bergerak di rel sesuai dengan fakta-fakta hukum, dengan bukti-bukti yang ada di lapangan. Tentunya kita sedang kumpulkan dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan. Dan seperti misalnya di Polda Metro Jaya dari 1.192 yang telah diamankan, akhirnya hari ini 1 kali 24 jam mengerucut jadi 135 yang bisa dijadikan tersangka. Kita kembalikan. Tentunya hal demikian berdasarkan barang bukti yang ada pada mereka. Minimal dengan bukti-bukti tersebut, kita patut duga yang bersangkutan telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana. Misalnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pasal 212, 216, 218, dan beberapa yang melanggar undang-undang darurat karena memang mereka membawa sajam, itu juga kita proses. Ada juga yang kita ketemukan di beberapa daerah yang positif narkoba, bahwa memakai ganja, itu pun juga kita proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pak Awi, dari keterangan Anda, koreksi kalau saya salah, saya tidak hafal pasal-pasal yang tadi Anda sampaikan, tapi dari beberapa yang kemudian Anda berikan contohnya itu kan lebih kepada pelanggaran pribadi. Kalau kemudian ada tudingan, ada aktor intelektualis di balik ricuhan ini, adakah polisi menemukan pola atau hubungan dari satu wilayah dengan wilayah lain menghubungkan bahwa ternyata si A di sini kenal dengan si B di sana, sehingga memang ada skenario untuk membuat unjuk rasa menjadi panas langsung serentak di beberapa wilayah, Pak Awi? Ya, kalau terkait dengan fakta-fakta hukum kita memang belum ketemukan. Namun demikian ya semuanya itu patut diduga kalau kita evaluasi kenapa kok bisa demo serempak. Kalau dari laporan kami sih 27 Polda yang sudah melaporkan adanya demo ya. Tentunya ini kan ada pergerakan yang masif. Namun demikian secara hukum kan kita tetap harus merumuskannya itu sesuai dengan pasal-pasal yang ada unsur-unsurnya yang sesuai dengan perbuatan atau peristiwa pidana yang terjadi. Saya ke Pak Nasir Jamil. Pak Nasir Jamil, tadi menurut Pak Awi kok bisa ada demo yang serempak di beberapa kota, setidaknya 27 Polda. Menurut Anda ini apakah karena memang ada penggeraknya atau memang karena momentumnya pas hanya beberapa saat setelah pengesahan RUU Cipta Kerja di DPR?
Iya, terima kasih. Tentu kita juga ucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah mengamankan dan mengendalikan jalannya unjuk rasa di sejumlah daerah. Tadi Mas Awi sebutkan ada 27 kepolisian daerah. Dan meskipun memang kita sayangkan ada korban di pihak aparat kepolisian dan juga para pengunjuk rasa. Dan ke depan barangkali kepolisian dalam mengamankan dan mengendalikan pengunjuk rasa dihindari ya cara-cara kekerasan di berbagai tayangan yang muncul di media sosial. Kita melihat memang ada korban ke polisi dan juga ada korban mahasiswa dan ada perilaku aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian ketika menjalankan atau mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut. Itu satu. Yang kedua memang paling mudah sebenarnya kalau kemudian kita melemparkan dalam tanda kutip tuduhan bahwa ada aktor intelektual di balik gerakan ini. Itu paling mudah sebenarnya. Itu artinya memblaming. Jadi orang kalau mau disudutkan biasanya dituduh dulu sehingga mudah ya untuk kemudian katakanlah menjalankan agenda selanjutnya. Ya sah-sah saja kalau kemudian negara dalam hal ini Menko Polhukam mengatakan ada aktor intelektual karena mereka punya aparat intelijen yang kemudian memberikan informasi kepada negara dalam hal ini Menko Polhukam. Tapi saya menilai bahwa gerakan itu karena gerakan hati nurani, ya bukan ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi murni ya dan hati nurani mereka yang bergerak. Dan saya sayangkan juga sebenarnya kenapa organisasi negara tidak mampu memprediksi adanya hal ini begitu. Padahal kita punya BIN, kita punya BAIS, kita punya Baintelkam di kepolisian. Nah seharusnya kan bisa memprediksikan. Ada langkah-langkah preemptif, ada langkah-langkah preemptif. Artinya negara seharusnya sudah bisa memprediksikan bahwa sejak awal undang-undang ini, OBL ini penuh dengan kontroversi, ya bahkan cenderung tertutup dan sangat cepat pembahasannya. Seharusnya negara, saya sayangkan juga, seharusnya negara harus sudah bisa memprediksikan bahwa ada situasi-situasi seperti ini. Kenapa kemudian negara akhirnya kecolongan sehingga tidak mampu mengendalikan ini, sehingga kemudian ketika ada kerumunan yang merupakan pengunjuk rasa tentu tidak bisa dihindari ada ya istilahnya penumpang-penumpang gelap yang memanfaatkan situasi yang mereka bisa menjarah, mereka merusak fasilitas-fasilitas umum. Ini yang kita sayangkan. Nah seharusnya tindakan-tindakan preventif itu harus didahulukan sebelum undang-undang ini kemudian disahkan oleh DPR dan pemerintah. Saya bolehkah simpulkan bahwa menurut Pak Natsir Djamil ini kemarin unjuk rasa gerakannya organik, lebih karena negara tidak mampu memprediksi banyaknya penolakan, serta membuat adanya penumpang gelap, alih-alih aktor intelektualis begitu ya? Iya, jadi karena ada informasi, ada sumbatan informasi, dan sekarang kita nggak bisa lagi kemudian hidup di ruang hampa begitu. Ya. Jadi sekarang orang dengan mudah bisa berkomunikasi antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi karena itu memang seharusnya Menko Polhukam menghindari dulu kata-kata atau kalimat narasi bahwa ada aktor di balik ini semua, seolah-olah menuduh bahwa ini gerakan tidak murni dan sebagainya. Seharusnya dihindari dulu kalimat-kalimat seperti itu. Kalau Pak Muradi responsnya apa tentang adanya tudingan aktor intelektualis? Ya, saya kira ada empat kalau kita pertanyaan aktor masa ya. Ada masa buruh, ada masa mahasiswa, ada masa pelajar, juga ada kemudian masa tadi yang disebut sebagai masa umum, ada pengangguran dan sebagainya. Kalau kita petakan katakanlah misalnya ini isunya kita ambil simpel, isunya lebih kepada isu soal perburuan. Mahasiswa ada di belakang, kemudian juga ada pelajar. Tapi juga ada masalah umum. Dari empat ini saya kira memang 8 dari 10 fasilitas umum yang kemudian dirusak memang hampir dikatakan kecil dilakukan oleh yang namanya mahasiswa dan juga buruh. Bahkan kemudian di beberapa titik misalnya mereka memisah. Yang misalnya di Bandung itu mereka memisahkan diri antara buruh, kemudian mahasiswa dan juga kemudian ada yang sebenarnya ada anak-anak anarko nih, the black shirt gitu kan. Ini yang saya kira memang kemudian menjadi bagian dari upaya untuk melakukan tindakan anarkis dan sebagainya. Nah dari empat ini kalau dalam teori gerakan massa memang agak unik Bang Natsir, Mas Awi ya, karena biasanya karena saya juga dulu aktif dulu 98 itu bertahap prosesnya.
nggak bisa kemudian datang ujuk-ujuk datang kemudian membesar, dan itu di 27 provinsi. Dan buat saya itu unik. Kenapa unik? Ada sesuatu ini. Sesuatu yang kemudian kita anggap sebagai bagian yang harus kita dalami. Yaitu? Saya sebagai pengkaji keamanan misalnya, bagaimana mungkin misalnya dalam satu waktu jam yang sama, saya catat misalnya di Bandung, di Malang, kemudian di Surabaya, kemudian juga di Medan, juga di Makassar, itu turun bersamaan. Dan ada tiga hal yang saya catat. Pertama, memang terhadap ada aktor yang kemudian memang ingin anarkis tadi ya, saya bilang kelompok-kelompok anarko ini. Kalau kemudian jaringan buruh punya serikat sendiri, BEM punya BEM seluruh Indonesia, apakah tidak mungkin itu jadi koordinasi? Ya, kalau sekedar demo kan nggak ada masalah. Ada Undang-Undang 9 tahun 98 kan, semua juga memungkinkan. Tapi kan kemudian kalau dari awal, saya bercontoh misalnya gini, saya di Bandung saya cek tadi, mereka masuk ke kota itu sudah merusak. Belum ke DPRD nih, udah mereka merusak, membakari marka jalan dan sebagainya. Artinya buat saya ini bukan masa terdidik dalam konteks yang kita bayangkan sebagai masa aksi normatif ya, buruh dan juga mahasiswa. Tapi ini dari awal sudah memang punya perspektif, ya sudah bentrok dulu, ngerusak dulu dan sebagainya. Itu menurut Anda ini siapa, Prof? Ya, saya menganggap ada keterlibatan aktor lain. Nah, aktor lain ini yang saya kira perlu juga didalami oleh Mas Awi dan teman-teman di kepolisian. Kalau saya mencatat beginilah, misalnya di lini masa banyak misalnya ada mobil dengan lambang partai tertentu misalnya yang kemudian mereka menolak undang-undang cipta kerja. Atau misalnya kemudian ada gerakan mahasiswa atau organisasi mahasiswa yang kemudian punya afiliasi ke partai tertentu. Dan itu terbuka betul. Kenapa? Karena nggak bisa mungkin kita mengatakan bahwa ini tidak menjadi bagian. Bahkan di satu kota gitu, dulu staf khusus presiden misalnya begitu ya, bukan zaman Pak Jokowi, itu ikut orasi dan membakar massa. Artinya buat saya ini nggak sendiri. Kalaupun dikatakan misalnya, oh ini murni, kalau saya memahami murninya adalah mungkin di dua level tadi. Level mahasiswa dan level buruh. Tapi yang kedua, ketiga dan keempat saya kira perlu diskusi panjang dengan Mas Awi dan Bang Saya pikir harus dipisahkan juga. Ya, mohon maaf saya nyambung. Silakan. Harus dipisahkan juga kalau kemudian ada aksi-aksi yang merusak fasilitas umum dengan aksi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa. Di daerah pemilihan saya di Aceh, ya gerakan mahasiswa BEM yang ada di Aceh justru mereka bergerak dengan damai. Ya. Jadi mereka bergerak dengan damai. Mereka berunjuk rasa di depan DPR setempat. Mereka membentangkan spanduk. Tidak ada kerusuhan, tidak ada gejolak, ya kan? Bahkan di beberapa kabupaten kota di Aceh itu juga berjalan dengan aman. Bahkan Kapolresnya juga ikut bersama-sama. Maksud saya, ya bahwa memang ada ya yang dikatakan oleh Prof. Muradi tadi itu kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi. Ya, bisa jadi ya karena mereka tidak terdidik, mereka memanfaatkan itu dan itu di luar kontrol ya kaum buruh dan kaum mahasiswa misalnya. Nah, karena itu harus dipisahkan. Dan sekarang pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan Menko Polhukam itu aktor siapa? Apakah aktor di belakang buruh, aktor di belakang mahasiswa, atau aktor kelompok yang disebutkan oleh Prof. tadi itu. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Sekaligus saya akan tanya ke Pak Awi bagaimana dengan Pak Presiden tadi bilang ada disinformasi yang sampai ke publik. Siapa saja, berapa yang sudah ditangkap untuk hal ini. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.